pemetaan dulu. Apakah sudah ada koperasi sebelumnya? Kayak gitu. Kalau sudah ada, apakah koperasi itu milik desa atau bukan? Gitu ya. Jadi teman-teman, bahwa koperasi ini, untuk koperasi desa Merah Putih ini, titik beratnya tetap kepada ketahanan pangan. Ada beberapa yang menjadi lokus usaha di koperasi ini. Pertama, masalah koperasi boleh membuat koperasi sembako. Unit usahanya sembako. Kemudian kulsuris, perbudak, obat-obatan murah desa, klinik desa, ya, dan logistik itu boleh. Dari mana modalnya? Nah, modal koperasi berbeda dengan modal BUMDes. Modal koperasi itu ada 3 jenis. Pertama, dari modal sendiri. Kedua, modal pinjaman. Ketiga, modal penyertaan dari desa. Ya kan? Nah, modal sendiri bagaimana? Yaitu modal yang dihimpun dari keanggotaan koperasi. Jelas? Itu modal sendiri. Kemudian modal pinjaman kemana? Ke bank atau ke lembaga-lembaga ekonomi lainnya, bisa ke BUMDes pinjaman koperasi itu. Kalau BUMDesnya sudah positif, sudah bagus gitu ya, boleh investasi di situ. Atau pihak-pihak lain yang ingin membantu permodalan, itu pinjaman. Yang ketiga adalah modal usahanya itu adalah dari penyertaan modal dari dana desa. Di Kepmendes tersebut, bila mana, nah saya langsung aja, bila mana di desa ini ada BUMDes tapi tidak aktif ataupun pakem, tidak berjalan, tapi sementara ini dana desa harus tersalurkan untuk tahan pangan, maka boleh penyertaan modal itu untuk ke koperasi. Jalihkan kan, ayah kan? Nah, atau lembaga ekonomi lainnya. Nah, bila mana nggak ada lagi nih, untuk BUMDes nggak ada, koperasi nggak ada, belum jalan, maka untuk ketahanan pangan 20% tadi, desa membentuk UNTPK khusus ketahanan pangan. Tapi setelah hasil kajian potensi daya sumber daya alam, sumber daya potensi sumber daya manusia nggak ada sama sekali. Pilihan, sumber daya alamnya, maka pilihlah TPK. Nah, khusus koperasi tadi, untuk pendirian itu menurut undang-undang koperasi minimal ada 9 orang sebagai pendiri atau penggagas berdirinya koperasi. Ya kan? Nah, khusus dari koperasi Desa Merah Putih ini harus musyawarah desa, Pak. Bahwa di Desa Cikadu atau Cimenteng akan membentuk koperasi Desa Merah Putih. Paham ya? Nah, siapa pendirinya? Boleh dari kepala desa, boleh dari perangkat desa, boleh dari siapa saja yang punya inisiatif gagasan untuk membentuk koperasi. Terus pengurus tugas dari pengurus koperasi di mana? Dari penggagas tadi untuk awal pendirian dituangkan dalam berita acara pendirian koperasi sebagai lampiran nanti pembuatan akta notaris. Bedanya BUMDes dengan koperasi begitu. Kalau BUMDes sudah terbentuk pengurusnya, anggaran dasarnya ada, tinggal langsung daftar ke Kemenkumham. Kalau koperasi sudah ada pengurusnya, SK nanti sah. SK koperasi bisa, pengurus koperasi. Di mana coba? Di mana? Tapi kepala desa nggak bisa membuat SK kepala koperasi. Dari mana coba? Dari akta notaris. Tadi bahwa berita acara ini sebutkan dari pendiri tadi minimal 9 orang memilih dari pengurus tadi sebagai pengawas, sebagai pengurus koperasi. Pengawas 3 orang, pengurusnya berapa orang, kan gitu. Sebagai pendiri dulu, pendiri cikal bakal adanya koperasi.
untuk lampiran akta notaris. Paham ya? Nah, dalam akta notaris tadi akan dituangkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga tentang koperasi. Begitu. Modal awalnya dari mana? Kalau ya dari anggota. Modal sendiri tadi, yang modal sendiri tadi ada dua komponen. Iji, simpanan pokok, dua, simpanan wajib. Kalau simpanan sekarang benar sifatnya tabungan sebagai artinya bisa diambil sewaktu-waktu kapan saja dia butuhnya. Itu kalau simpanan suara. Tapi kalau simpanan pokok berarti satu kali menyertakan uangnya kepada koperasi sebagai keanggotaan menjadi anggota koperasi. Kapan berakhirnya? Simpanan pokok dicabut, diambil, gugurlah dia sebagai anggota koperasi. Betul? Terus pertanggungjawabannya kasaha ada koperasi. Asa coba. Anggota koperasi di waktu kapan? Rapat anggota tahunan koperasi menyampaikan laporannya, pertanggungjawabannya di rapat anggota koperasi lain ke kades. Betul. Nah, sampai sini dulu artinya kan ya? Fungsi kadesnya Pak sebagai apa Pak? Nah, dalam Kepmendes kalau secara undang-undang peroperasian tidak ada, tapi di Kepmendes karena ada dan karena ini koperasi desa Merah Putih, bahwa kepala desa ex officio menjadi ketua pengawas koperasi. Cuma dalam Kepmendes itu untuk pengurus dan pengawas koperasi tidak boleh semendan, artinya ada hubungan keluarga. Paham ya? Pengawasnya kepala desa, ketuanya pamajikan anak. Temenan gitu. Kenapa? Maksudnya bisi ayah hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak masalah ribut deui wae, ribut mages-angges. Seperti aja pengurus BUMDes, tidak boleh ada keluarga. Tapi apakah boleh kepala desa, perangkat desa, BPD, RT RW menjadi anggota koperasi dan pengurus koperasi? Boleh tidak? Boleh. Artinya beda dengan BUMDes. Apakah BUMDes kepala desa, perangkat desa menjadi pengurus BUMDes? Temenan, kan gitu. Makanya di koperasi mah siapa saja boleh selama dipilih oleh anggota untuk pengurus BUMDes. Cuma ada kendali untuk pengurus dan pengawas tidak boleh hubungan keluarga. Pengurusnya ya, tapi kalau unit usahanya menang tuh, menang. Kalau dengan pengurus, oh baca pengurus dan pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga. Namun unit usahanya menang. Misalkan manajer pemasaran, manajer apotek, manajer toserba, gitu ya, itu boleh. Nah, nanti penggajian penghasilan seperti apa dicantumkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga per koperasian. Paham ya? Nah, artinya bahwa modal usaha atau modal kerja di situ boleh pertama simpanan pokok, kedua simpanan wajib. Besarnya simpanan wajib tergantung kesepakatan dalam musyawarah rapat anggota koperasi. Begitu. Terus ya, jadi jangan takut bersaing dengan BUMDes karena marwahnya berbeda. Kalau BUMDes mah dari, oleh, untuk, dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Ada BUMDes dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Pertanyaan, nah, masyarakat menang tuh nanyakeun ka koperasi, pertanggungjawaban koperasi menang tuh masyarakat yuk. Pengurus BUMDes pengurus koperasi menang tuh. Ente menang, lamun lain anggota koperasi. Lamun jadi anggota koperasi menang tuh, menang. Begitu. Jadi jawaban gitu boleh. Jadi untuk koperasi Desa Merah Putih adalah presiden melalui Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa membuat regulasi tentang juknis pembentukan koperasi Merah Putih. Jadi usahanya sangat beda. Nanti Pak Lurah kalau mau membentuk koperasi Desa Merah Putih nanti undang dinas-dinas terkait, ya,
supaya bagaimana nanti kan ada auditnya agak beda. Audit bukan ku IRDA, auditnya audit khusus, ya, akuntan publik yang ditunjuk oleh koperasi. Beda itu, paham ya? Sampai sini ada kan? Ya. Kalau saya baca, kalau saya dengarkan barusan, sejenis usaha yang dikerjakan oleh BUMDes dan Koperasi Merah Putih itu kan hampir sejenis dan sama gitu Pak. Apakah pengurus BUMDes boleh nggak ikut jadi pengurus koperasi? Pertama itu. Yang kedua, atau ketika tidak boleh sebagai pengurus koperasi dari BUMDes berkolaborasi mungkin dalam hal karena jenis usahanya sama, apakah boleh atau tidak? Terima kasih Pak. Di Undang-Undang Perkoperasian disebutkan substansi larangan hanya dua, bahwa pengurus dan pengawas koperasi tidak boleh berangkat hubungan keluarga, itu saja. BUMDes menang tuh berarti warga desa gitu. Tapi tadi merenang oke, lamun pengurus BUMDes yang pengurus koperasi mau jalan KB yo gitu. Ya kan nanti kan gini. Nanti kan bisa bagi-bagi wilayah. Kalau di BUMDes membuat koperasi simpan pinjam menang tuh. Tidak. Menang. Kalau simpan pinjamnya saja menang. Kalau koperasi jelas simpan pinjam. Kan loba minjem daripada nyimpen. Lodes duit mah ya. Pengalaman saya bahwa sebagai pengurus koperasi, saya tidak pernah memberikan pinjaman kepada anggota yang di luar limit simpanannya. Misalkan simpanannya 10 juta, dia pinjam 20 juta, tidak akan saya kasih. Saya kasih separohnya. Naon ada simpanan di situ. Tatkala macet cabut. Di situ total. Paham ya? Jadi para desa menginjem teh gampang, bere wae, potong gajinya. Itu lebih lancar. Nah, artinya kalau koperasi mah bisa jalan besok pagi itu bisa jalan karena yang ada sendiri dari anggota simpan dan macam. Kalau BUMDes kan nungguan belas kasihan kepada desa. Bener, diberi modal tambahan jalan gitu wae. Mantap kudu semangat. Aing mau tambahan di modal tahun hari di kudu untung. Koperasi mah kan dapat ada apa simpan wajib kan terus bisa lupa elek kan koperasi kita. Kalau BUMDesnya tidak bergerak cepat. Itu ya. Jadi ada pertanyaan, apakah pengurus BUMDes boleh dari perangkat desa? Ya boleh. Pengurus koperasi boleh dari perangkat desa? Boleh. Tapi kalau dewan pengawas dan pengurus BUMDes tidak boleh hubungan keluarga. Terus ya? Penyelenggara pembentukan koperasi. Nah, jadi istilahnya itu dewan pendiri. Di koperasi itu dewan pendiri, tidak ada panitia. Dewan pendiri yang punya gagasan, inisiator untuk membentuk koperasi Desa Merah Putih. Minimal cek undang-undang koperasi 8 orang. Minimal. Amun loba menang ke? Menang. An ulah kurang ke 8 orang. Cek undang-undang perkoperasian. Pahamnya? Nah, terus di mana pengurusnya? Untuk awal pendirian boleh dari dewan pendiri. Dewan pendiri tadi dia, misalkan mau gagasan, ya jadi pengurusnya, dewan pengawasnya, dewan pengurusnya jalan untuk pendirian awal. Gitu. Yes, ya? Nanti pulang. Terus, untuk pembentukan koperasi Merah Putih, apakah itu wajib setiap desanya gitu? Soalnya kalau lihat dari pendanaan kan itu tidak secara langsung anggaran khusus gitu dari kementeriannya gitu. Kan itu anggarannya salah satunya bisa jadi itu dari anggaran desa atau misalnya dari mitra yang lain gitu Pak. Anggota gitu. Untuk saat ini karena ada impres, instruksi presiden harus Wajib. benar tidak? Itu sih wajib siap gerak, paham ya? Nah, jadi gitu wajib desa ngebentuk untuk dalam hal
percepatan ketahanan pangan tadi. BUMDes berjalan kayak koperasi, koperasi jalan kayak BUMDes. Dua-duanya harus jalan. Begitu. Ada lagi? Ini Pak, terakhir. Apakah BUMDes boleh mengangkat anggota dari perangkat desa misalkan atau aparatur pemerintah? Temenan. Temenan. Staf, yang staf saling perang. Temenan. Jadi Pak, di isu di masyarakat mah seperti ini Pak. Jadi banyak sekarang masyarakat terus sedang geluh kan gitu. Google, lihat Google. Ya lihat TikTok lah. Bahkan yang mereka serama bahwa akan ada anggaran 5 miliar dari pemerintah untuk koperasi desa, sehingga sekarang itu Pak, mereka tuh sudah siap-siap ingin mencalonkan jadi anggota koperasi karena ada anggaran tersebut. Padahal kan kalau ya bener kan di masyarakatnya seperti itu Pak, ramai sekarang kan. Jadi rakyat nyalon gitu Pak, karena lamun gagasan karena bantuan pinjaman koperasi mual mandiri. BUMDes oke mual mandiri. Artinya ayam modal koperasi harus jalan. Contoh begini, saya di dinas anggaran yang berjalan, tapi perlu pembinaan. Apakah sudah diam diri? Kan enggak. Ini kan acara formal kan, bisa lakukan kan? Nah hal itu artinya banyak cara menuju ke Cikadung. Betul kan? Banyak potong-potong air jalan gitu, gua ya di situ. Gitu ya. Jadi tadi untuk keanggotaan BUMDes itu kan untuk 3 orangnya jalan. Nanti membentuk lagi UPK namanya, unit pengelola kegiatan. Cuma istilahnya kalau di BUMDes mah direktur, kalau di koperasi mah manajer. Stratana, strukturna. Kalau BUMDes langsung bertanggung jawab ke kepala desa, kalau koperasi bertanggung jawab ke saya, ke anggota koperasi. Makanya di atas RAT baru ketua pengurus BUMDes, ketua koperasi, gigirna pembina, gigirna dia pengawas. Oh udah anak anggota nggak ada, di atas anggota itu bertanggung jawab botak kepada anggota koperasi. Begitu bos, paham ya? Udah? Clear ya? Kalau boleh saya ucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk menyampaikan program pemerintah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan kepada masyarakat dan segera membentuk koperasi Desa Merah Putih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka narasumber diundang dadakan kekeluargaan, mudah-mudahan manfaat barokah, amin sadayana. Bisa metik ilmu sadayana bisa diserap kangge bekal ka warga masyarakat sadayana. Kangge budaya tabihan bagus. Kangge tutup doa bisa mungkin